warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sehat selalu di masa pandemi Covid ini. Ketemu lagi dengan saya Pak Adi Balikpapan. Kalau orang-orang ini banyak sebagian yang tahu dengan saya, karena saya sering melakukan pengetesan barang, karena saya juga sering diundang ke sana ke sini, bahkan sudah keliling ke Jawa, ke Sumatera pernah, Sulawesi, Kalimantan apalagi. Yang belum ke Papua. Kalau NTT sudah, NTB sudah. Jadi begini, kenapa selama perjalanan saya melakukan verifikasi barang antik atau barang yang dibilang orang barang apa ya, barang gaib yang ingin dimarket itu selalu gagal. Nah, selalu gagal. Banyak faktor yang menyebabkan kegagalan itu. Faktor-faktor itu sebenarnya kebanyakan pemilik. Ini kan turun-temurun. Biasanya barang-barang pusaka atau barang-barang mustika yang diturunkan dari kakek buyutnya dulu, dari zaman kerajaan sampai keturunan yang sekian, itu yang megang barang. Mereka cuma tahu barang itu seumpama harus begini, nah dikasih makan, ada hari tertentu atau ada waktunya dimandiin dalam waktu satu suro Pak, atau yang namanya Muharram dalam agama Islam. Atau mereka itu sebenarnya begini, mereka itu tidak paham, jadi mereka hanya turun terima warisan, tapi tidak memahami apa maksud kandungan dari barang tersebut. Maksudnya begini, seandainya ini ada barang ini anti cukur, yang bilang orang bahasa orang ini anti cukur nih. Dari zaman nenek moyang mereka itu mendapatkan barang itu zaman dulu tuh melakukan ritual atau yang zaman dulu itu dibilang tuh apa puasa, nah, baru mereka bisa mendapatkan itu. Jadi ujian mereka dulu itu memang benar-benar mereka itu melakukan lakon, lalu pembersihan diri untuk mendapatkan kekuatan barang itu. Barang itu akan didapat entah dari tapanya, entah dari gurunya, entah dia memang jodoh dengan barang itu yang mau ikut dengan dia. Jadi waktu zaman dahulu mereka mendapatkan barang itu, mereka sudah bisa komunikasi karena melalui puasanya, melalui tapanya, dia bisa berkomunikasi dengan khodam. Nah, khodam itu ya maksudnya jin yang mempunyai kekuatan khusus untuk benda itu. Jadi sebenarnya benda itu yang namanya besi kuning, rantai babi, merah delima, itu hanya wadah yang intinya isi di dalamnya. Jadi semua itu harus dipahami. Di zaman beliau dulu, nenek moyang kita, mereka itu apa ya? Mereka itu sakti memang. Jadi zaman dulu itu mereka kalau bertarung antara pendekar dengan pendekar, mereka kalah, mereka lari ke hutan atau kemana, ke gunung, mereka bertapa dan untuk mendapatkan benda yang bisa membuat kanuragan mereka itu kuat. Nah, sekarang pertanyaannya begini, sekian waktunya berlangsung, peradaban manusia sudah modern, barang itu akhirnya turunlah ke anak cucunya atau buyutnya sekalipun sekarang. Nah, mereka cuma dengar cerita dari orang tuanya, dari kakeknya, entah dari buyutnya, begini. Terus barang itu memang berfungsi di mereka, apalagi mereka dalam keadaan terdesak. Terus kenapa barang itu begitu dimaharkan tidak mau berfungsi? Begini, jadi harus dipahami, sebelum ada penuntas atau dari pihak buyer atau tester buyer datang untuk mengurus barang itu kadang-kadang di depannya orang
para mediator atau yang terlibat itu berfungsi, mau bekerja. Baik itu datang tester, begitu mau dites barang itu tidak bekerja, itu mau dipotong rambut barang itu putus. Jadi bahasa orang-orang awam yang tidak paham, wah testernya ini punya ilmu kesaktian ini, orang kita ini dirusak lah, apalah. Tidak, tester itu tidak ada yang pintar, tidak punya ilmu. Mana bisa manusia mempunyai kesaktian sama dengan bangsa jin. Karena apa? Karena bangsa jin itu memang diciptakan oleh Allah, mempunyai kelebihan-kelebihan di luar kelebihan manusia. Cuma manusia ini diberilah kelebihan dari Allah menjadi makhluk yang sempurna, makhluk yang nyata, berwujud nih wujudnya. Wujud manusia itu bagus, beda dengan bangsa-bangsa jin. Kalau dia wujudnya cantik, wujudnya apa, itu cuma tipuan aja. Semua tuh mereka tuh lebih jauh dengan wujud yang diciptakan Allah seperti kita. Jadi kalian harus pahami kenapa begitu tester itu datang barang tidak berfungsi. Nah itu pertanyaannya. Jadi bukan testernya orang hebat, enggak, buyer maupun tester itu ingin dapat rezeki juga. Kalau ini barang masuk, kan harga barang itu ditabel, bahkan untuk anti cukur mencapai angka triliun. Itu angka yang luar biasa. Nah masa barang yang harga sampai triliun itu barang itu banyak kan? Jadi pertanyaan, di mana-mana kita ke kampung sebelah, ini punya pegangan ini, punya pegangan ini, sedangkan itu harga yang dimau itu dengan sesuai triliun, berarti itu benar-benar benda mustika atau benda yang kodam yang mempunyai kekuatan di luar bangsa-bangsa jin yang lain. Jadi dia bisa beradaptasi, bisa mewujudkan kekuatannya itu di alam nyata. Itu juga manusia. Manusia hebat di alam nyata, bisa menciptakan ini, bikin ini, bisa begini-begini. Tapi kalau kita menembus alam gaib, alam sebelah, kita juga tidak punya kekuatan yang kuat untuk bertahan atau menerapkan ilmu kita di situ. Begitu juga bangsa jin. Bangsa jin juga begitu. Mereka sakti di alamnya, tapi mereka begitu membuktikan di alam nyata, mereka akan kewalahan juga karena terkuras energi mereka. Karena antara manusia dan bangsa jin itu, antara alam nyata dan alam gaib, anggaplah itu sebuah kutub, satu negatif, satu positif. Dan kita ini manusia wujud, ini kita positif karena berwujud. Negatif itu dia tidak berwujud, alias gaib. Jadi kenapa itu tidak bisa berhasil waktu pengetesan? Jadi kebanyakan yang memegang barang amanah, barang temurun atau barang yang mustika yang didapat dari leluhur atau mereka dapat dari mana, mereka tidak pahami itu dulu. Jadi satu, kalau kamu bermain di barang antik, barang berkodam, kamu harus mempelajari dulu masalah gaib dulu. Belajar di buku, belajar di YouTube, belajar di Google, itu sudah dibuka. Paranormal, kiai sudah membuka semua di situ. Jadi kita harus menyatukan diri dulu. Satukanlah dirimu dulu dengan barang itu. Kenali dulu tuh barang. Setelah kamu kenali barang, baru kamu akan bisa paham barang itu bagaimana maunya. Jadi ini manusia yang punya mau. Wah, punya kakek saya timpas, saya tes apa tidak mempan. Tapi begitu mau kepingin dimakan karena terdengar harga sampai triliunan, loh dites kok nggak mempan. Ini kok dites ini kok jebol, kenapa? Nah itu, jadi itulah kendalanya. Jadi kendala sebenarnya di manusianya sendiri atau yang pemegangnya. Jadi harus paham dulu dengan barang itu, apa maunya barang itu. Jadi samalah kita punya barang itu, anggaplah kita punya anak kita, semua kita. Ini kita rawat, kita apa, kita kasih makan, kasih ini. Terus kita mau kasih nih anak kita ini ke orang yang kita baru kenal. Kira-kira anak ini mau enggak gitu loh. Sama itu.
Makanya kadang-kadang harus dibujuk dulu, dirayu dulu, ataupun yang ini dikenalkan dulu. Nah setelah dia bilang oke, karena kita bisa komunikasi dengan anak, kita tanya mau nggak kamu ikut sama Om ini atau sama ini. Nah, dia bilang mau Pak, mau. Oke, baru itu bisa terlaksana. Begitu juga barang yang berkodam. Jadi usahakan kalian harus bisa komunikasi, diajak bicara. Nah, itu diajak bicara setelah melakukan ritual latihan, memusat pemikiran apa segala pernapasan untuk bisa menembus ke alam mereka ini. Ajak komunikasi. Kalau mereka setuju, baru dilakukan pengetesan. Itu insya Allah akan berhasil. Nah, cuma itulah saran dari saya kenapa selama ini pengetesan selalu gagal. Jadi tidak ada tester itu orang hebat, tidak ada. Semua tester itu manusia biasa dan tidak mempunyai kebatinan. Kebatinannya cuma agama, kebanyakan percaya dengan Allah, itu aja. Jadi harus dipahami semua teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, kenapa transaksi barang berkodam itu jarang ada berhasil. Nah itulah masalahnya. Toh seumpama ada berhasil, mau kepingin berhasil, kadang dimimpiin atau dirasukin kodam itu mengancam, jangan coba-coba pindahkan saya. Kalau kamu nekat mau pindahkan saya, akan saya habisi cucumu, anakmu, istrimu. Nah, itu karena tidak persetujuan dengan kodamnya. Jadi semua pun kalau kita mau melepas atau kita memakan apa, dia harus setuju dulu. Dia harus nggih iya tanpa ada imbalan, tanpa ada embel-embel supaya berhasil. Nah begitu aja lah saran saya buat teman-teman yang bermain di barang antik, barang gaib, barang berkodam. Sampai berjumpa lagi dengan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.